wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matihi imani wal islami wa nusalli wa nusallimu wa ala alihi wa ashabihi Rasulullah ya jama'in. Amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada kesempatan hari ini. Salawat beriringkan salam tak lupa kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Sobat Ramadan, jumpa dengan saya Anissa Budiani Pratama dari kelas 7A. Saya berasal dari SMP Negeri 13 Solok Selatan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Dosa yang dilakukan seorang hamba. Dosa adalah setiap ucapan, perbuatan, atau pemikiran yang menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang diatur dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Dosa dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, dosa besar, yaitu seperti syirik, membunuh tanpa hak, berzina, mencuri, dan lain-lain yang dapat membawa akibat berat di dunia akhirat. Yang kedua, dosa kecil, yaitu seperti berbicara tanpa manfaat, merasa sombong, atau mengingkari hak-hak orang lain dengan hal kecil. Namun, setiap dosa yang kita lakukan pasti ada dampaknya, yaitu jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, maka semakin jauh pula kita dari rahmat dan pertolongannya. Rasa tidak tentram, hati yang penuh dengan dosa akan sulit merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki, menghalangi keberkahan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati lanukaffiranna anhum syai'atim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya. Dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Fi syahri ar-ramadani hadayu'ti Allahu ta'ala muntasafatan dahabiyatan lil tatahuri minad dunubi. Di bulan Ramadan ini, Allah memberikan kesempatan emas untuk membersihkan diri dari dosa. Tahukah kamu bagaimana cara menghadapi dosa? Yang pertama, bertaubat nasuha, bertaubat dengan tulus, menyadari kesalahan, dan bertekad tidak mengulanginya lagi. Yang kedua, meningkatkan ibadah, lakukan salat sunnah, membaca Al-Quran, sedekah, dan melakukan amal baik lainnya untuk mengganti dosa dengan kebaikan. Yang ketiga, meminta ampun kepada orang lain. Jika dosa kita menyangkut hak orang lain, maka segera meminta maaf dan memperbaiki kesalahan tersebut. Yang keempat, mempelajari ajaran Islam. Dengan memahami agama dengan benar, maka kita akan lebih mampu menghindari dosa dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, berdoa kepada Allah. Selalu memohon pertolongan dan hidayah darinya agar tidak terjerumus dalam dosa. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang hamba yang sempurna dan tidak pernah melakukan dosa. Namun, yang membedakannya adalah bagaimana cara kita merespon kesalahan kita.
Bulan Ramadan adalah waktu yang paling tepat untuk membersihkan diri dan kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Marilah kita manfaatkan setiap detik di bulan suci ini untuk bertaubat dan meningkatkan kualitas keimanan kita. Jadikan Ramadan sebagai titik baik dalam hidup kita menuju kebaikan dan kebahagiaan abadi. Baiklah, sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan jangkalnya, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama saya yang menyampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa, kembali menjalankan aktivitas seperti biasanya. Sebelum menutup ceramah dari saya, izinkan saya berpantun. Hidup pasti selalu ada cobaan. Tenangkan hati, kuatkan iman. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disponsori oleh